Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan analisis univariat dengan menggunakan software pengolahan data yaitu Stata. Di sini saya sudah mempunyai file Excel yang berisi data berupa data sehat, data keterangan sehat, kemudian data olahraga, berat dan tinggi badan, sekaligus dengan kodenya atau kode dari kategori sehat itu apa saja, dengan nilainya berapa, dan olahraga itu apa dengan kategorinya apa saja. Ini adalah kodenya. Oke, analisis univariat itu biasanya juga dikenal dengan analisis deskriptif, di mana memang nanti akan dianalisis tiap-tiap variabel itu untuk diketahui kalau dia berupa data kategorik, berarti kita ingin melihat berapa jumlah dan berapa persentase dari masing-masing kategorinya. Kemudian kalau data itu berupa data numerik, maka kita akan melihat nilai minnya, nilai mediannya, median minimum, kemudian nilai simpang bakunya atau standar deviasinya dan sebagainya. Kemudian nanti di analisis univariat atau deskriptif kita juga bisa melihat atau menampilkan data itu dalam bentuk grafik. Baik, mari kita lakukan analisis univariat ini menggunakan aplikasi ini. Di sini saya menggunakan Stata versi 14.0. Seperti biasa kita kopikan dulu datanya ke dalam Statanya, bisa dengan kita mengklik tombol data editor ini atau dengan menuliskan perintah edit. Kemudian kita copy datanya. Untuk Stata kita bisa langsung mengkopikan datanya langsung dengan variabelnya, nama variabelnya. Kita copy semuanya. Ini sudah muncul datanya. Untuk sehat dan OR ini merupakan data kategorik. Kemudian untuk berat dan tinggi badan ini merupakan data numerik. Sebelum kita lakukan analisis, maka kita perlu memberikan keterangan masing-masing variabel. Jadi kita perlu memberikan nama, keterangan untuk masing-masing variabel itu. Kita gunakan label variabel. Kemudian pilih kategorinya, pilih variabelnya, kemudian beri keterangan namanya. Misalnya label variabel sehat, maka keterangan namanya adalah kondisi kesehatan responden. Baik, sudah di enter. Kemudian selanjutnya kita beri juga keterangan di variabel yang lainnya, OR, yaitu adalah kebiasaan olahraga. Kemudian berat ini adalah berat badan responden atau boleh hanya berat badan. Kemudian tinggi ini adalah tinggi badan. Baik, kemudian karena variabel sehat dan OR itu merupakan variabel kategorik, maka kita perlu memberikan keterangan untuk masing-masing skor di masing-masing kategorinya. Kita gunakan perintah label define. Def itu adalah satu untuk yang kalau lupa kita bisa lihat di Excelnya, di codebooknya tadi. Jadi satu itu untuk sangat buruk. Dua untuk buruk. 3 itu baik, 4 sangat baik, dan 5 adalah luar biasa. Oke. Kemudian kita beri keterangan label define satu lagi untuk kategori untuk variabel OR. Untuk tidak,
Kalau sudah, kemudian kita bisa melakukan analisa univariate. Jadi analisa univariate itu nanti kita lakukan dulu untuk yang data kategorik terlebih dahulu, yaitu sehat atau OR, dengan menggunakan tabulasi untuk mengetahui presentasinya dan juga frekuensi dari masing-masing kategori itu. Misalnya kita ingin melihat masing-masing kategori sehat. Jadi kita ketikkan tab, kemudian pilih variabel sehat, kemudian diklik enter. Nanti akan muncul di sini berapa banyaknya kategori sangat buruk, berapa banyaknya kategori buruk, dan juga selanjutnya. Kemudian hal yang sama juga bisa kita lihat untuk yang variabel olahraga. Berapa sih yang dia punya kebiasaan olahraga dan berapa yang tidak punya kebiasaan olahraga. Ternyata yang dia tidak punya kebiasaan olahraga itu adalah 10 orang, dan yang memiliki kebiasaan olahraga adalah 20 orang. Nah, kita juga bisa melakukan atau melihat tabulasi sehat dan OR ini dalam satu baris perintah dengan perintah tab 1, tab kemudian angka 1, kemudian kita pilih variabel yang mau kita lihat yang bentuknya kategorik terutama. Nah, ini akan langsung muncul dengan satu perintah ini, tab 1 sehat OR ini, kita bisa langsung melihat tabulasi of sehat, tabulation of OR atau olahraga. Hasilnya pun sama dengan yang di atas. Kemudian kita juga bisa lihat kalau misalnya nih kita ingin melihat berapa sih mereka yang memiliki kebiasaan olahraga tapi memiliki kondisi kesehatan yang sangat buruk, misalnya itu namanya adalah cross-tab data. Kita ketikkan tab, kita pilih sehat, kemudian kita pilih OR. Jadi kita langsung ketikkan tab itu, tab sehat OR. Nanti akan munculnya berupa cross-tab data. Ini munculnya. Jadi dengan perintah tab sehat OR ini kita langsung akan keluar hasilnya. Jadi ternyata responden yang memiliki kondisi kesehatan sangat buruk itu jumlahnya adalah 5 itu yang punya kebiasaan olahraga 2, dan yang memiliki kebiasaan olahraga adalah 3, dan yang tidak memiliki kebiasaan olahraga adalah 2. Begitu juga dengan kategori yang lainnya. Atau bisa juga kita ingin melihat cross-tab ini, kemudian kita bisa juga tampilkan presentasinya dengan cara lakukan perintah yang sama tadi, tapi kita tambah dengan perintah row. Nah, di sini kita bisa juga melihat nilai presentasinya. Jadi ternyata yang memiliki kondisi kesehatan baik, misalnya baik dengan memiliki kebiasaan olahraga itu ada 57%, dan yang dia tidak memiliki kebiasaan olahraga tapi kondisi kesehatannya baik itu adalah 42%. Seperti itu. Baik, ini untuk yang data kategori. Nah, untuk yang data numerik atau yang datanya berupa angka-angka seperti ini yang tidak dikategorikan, kita biasanya akan melihat nilai min, nilai median, atau nilai standar deviasinya. Kita gunakan sum, kemudian kita pilih variabelnya, misalnya berat. Nanti akan muncul variabel berat ini, nilai minnya adalah 62,83, kemudian nilai standar deviasinya adalah 6,78 dengan nilai minimal 50 dan nilai maksimalnya adalah 75. Jadi di sini terlihat bahwa berat minimal responden di data ini itu adalah 50 dan berat maksimalnya adalah 75. Oke, kemudian kita sekarang akan melakukan analisis univariate dengan menyajikan data berupa grafik. Ada beberapa grafik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cat plot. Kemudian kita pilih data sehat, misalnya ini untuk grafik yang menggunakan data kategorik. Nah,
muncul grafik seperti ini. Hasilnya sama dengan tadi yang hasil tetap sehatnya. Sangat buruk itu sekitar 5 di sini, kemudian sangat baik itu ada 6, baiknya sekitar mungkin 7, buruk itu sekitar 4, dan luar biasa sekitar 8. Ini adalah menggunakan grafik Catplot. Nah, kita juga bisa menggunakan grafik dalam bentuk GradPy. Caranya adalah kita ketikkan GradPy, kemudian over, kita pilih variabelnya, misalnya sehat. Nanti akan muncul gambar yang biru, ini adalah menunjukkan kategori sangat buruk, merah ini buruk, kemudian hijau lumut ini adalah baik, orange itu adalah sangat baik, dan yang abu-abu ini adalah luar biasa. Di sini kita mungkin agak bingung karena dia tidak ada angka-angkanya, jadi tidak ada nilai-nilai, sehingga kita mungkin agak kesulitan melihat ini kira-kira yang sangat buruk berapa ya, yang buruk berapa ya, dan selanjutnya. Kita bisa melihat presentasinya atau nilainya dengan cara menggunakan komen yang sama seperti tadi, GradPy, over sehat atau over variabelnya, tapi kita tambah di sini p label, kemudian kurung buka, garis bawah, all persen. Nanti akan muncul grafik pie, grafik lingkaran, diagram lingkaran, dan disitu sudah muncul nilai presentasinya, sehingga kita akan lebih mudah dalam menyajikan ke masyarakat umum untuk memahaminya. Kemudian kita juga bisa menggunakan, ini khusus untuk yang data numerik atau variabel numerik, kita bisa dengan menggunakan Grapbox. Misalnya Grapbox berat badan, nanti akan muncul berupa grafik yang mana garis tengah ini adalah menunjukkan nilai min, dan garis yang atas ini menunjukkan nilai maksimal, sedangkan yang paling bawah ini menunjukkan nilai minimal. Tapi memang kalau menggunakan grafik Grapbox seperti ini tidak terlalu bermakna, maka biasanya supaya lebih bermakna, supaya lebih bisa menampilkan sesuatu yang bermakna, Grapbox ini kita tambahkan komen lain, yaitu koma by. Misalnya kita ingin melihat yang olahraga, misalnya kita ingin melihat rata-rata berat badan mereka yang olahraga misalnya. Oke, saya salah komen, jadi ini adalah OR. Nah, ini lebih bisa kita tampilkan ke umum dengan penjelasannya atau interpretasinya. Jadi untuk mereka yang tidak olahraga itu berat badan rata-ratanya adalah sekitar 61. Kemudian nilai berat badan maksimalnya adalah sekitar 73 dan berat badan minimalnya adalah 50. Sedangkan mereka yang olahraga, mereka punya rata-rata berat badan sekitar 64 kg dengan nilai maksimalnya 75 dan nilai minimumnya sekitar 53. Atau misalnya kita ingin melihat Grapbox berat juga menggunakan sehat misalnya. Oke, di sini terlihat juga untuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan sangat buruk, rata-rata berat badannya itu sekitar 59. Kemudian untuk yang punya kondisi kesehatan buruk, rata-rata berat badannya adalah sekitar 69 mungkin. Kemudian untuk yang baik itu sekitar 59, rata-ratanya sangat baik, berat badannya rata-rata adalah 63, dan yang memiliki kondisi kesehatan luar biasa itu memiliki berat badan rata-rata 62. Baik, seperti ini cara melakukan analisis univariat sekaligus bagaimana cara menyajikan datanya. Jangan lupa juga tonton video saya
bagaimana cara melakukan analisis univariat tapi menggunakan program SPSS. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.